Halo teman-teman, pada video kali ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang dimensi polusi dan penyusutan sumber daya. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Yang pertama, ada Imade Bude Arya Santika, absen 23. Yang kedua ada Angga Dwi Putrawan, absen 24. Dan yang ketiga ada Imade Erik Kusuma Budiarte, absen 25. Oke, selanjutnya kita masuk pada pembahasan. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi polusi dan penyusutan sumber daya. Polusi mengacu pada kontaminasi yang tidak diinginkan terhadap lingkungan oleh pembuat atau pengguna komoditas. Penyusutan sumber daya mengacu pada konsumsi sumber daya yang terbatas atau langka. Dimensi polusi dan penyusutan sumber daya. Yang A, ada polusi udara. Polusi udara telah hadir menemani kita semenjak terjadinya revolusi industri dunia. Tingkat polusi udara semakin meningkat bersamaan dengan meningkatnya atau ekspansi industri pada setiap negara dan memacu nilai perekonomian serta taraf hidup. Kita ambil contoh, adanya penurunan pada proses vegetasi yang mempengaruhi pada pengurangan hasil panen. Lalu perubahan warna dan pembusukan serta pada skala global, pengerusakan yang terjadi adalah pemanasan global. Yang B, ada polusi air. Polusi air adalah polusi yang telah lama ada saat manusia telah menggunakan air untuk membuang sampah dan kotoran. Sehingga dalam kadar tertentu, kontaminasi ini dapat membahayakan spesies yang hidup pada air tersebut ataupun makhluk yang mengkonsumsi air tersebut. Pencemaran air sangatlah beragam, tidak hanya dari sampah organik, tetapi dari garam logam, bahan-bahan radioaktif, serta bakteri, virus, dan endapan. Lalu yang C, ada polusi tanah. Polusi tanah sering terjadi karena adanya pembuangan zat-zat kimia beracun hasil dari limbah industri ke dalam tanah atau melakukan penguburan bahan-bahan zat berbahaya ke dalam tanah. Polusi tanah juga dapat disebabkan pembuangan limbah padat yang tidak dapat diuraikan di dalam tanah sehingga merusak tingkat kesuburan tanah tersebut. Lalu yang D, ada penyusutan spesies dan habitat. Fakta bahwa manusia telah merusak dan menghapuskan kehidupan spesies yang ada di lingkungan meskipun tidak secara langsung, kita dapat ambil contoh, yaitu eksploitasi kayu oleh industri kayu ataupun non-kayu seiring dengan meningkatnya kebutuhan menyebabkan kerusakan hutan sehingga hampir ratusan. Lalu yang E, ada penyusutan bahan bakar fosil. Semakin berkembangnya industri, semakin besar pula kebutuhan akan pemenuhan sumber energi untuk terus mengaktifkan mesin-mesin raksasa industri. Sumber energi ini diperoleh dari bahan-bahan bakar fosil yang secara otomatis penggunaannya setiap tahun akan terus meningkat. Penggunaan yang tanpa etika ini akan menyebabkan kelangkaan dikarenakan spare waktu untuk mengembalikan atau membuat bahan bakar fosil ini tidaklah sesuai dengan waktu pengeksploitasiannya yang relatif singkat. Lalu yang terakhir, yang F, ada penyusutan mineral. Sama halnya dengan penyusutan bahan bakar fosil, kelangkaan suatu benda akan menyebabkan benda tersebut memiliki nilai yang mahal sehingga mampu memberikan pengaruh ekonomi yang cukup signifikan. Etika pengendalian polusi. Yang pertama, etika ekologi. Etika ekologi didasarkan pada gagasan bahwa bagian-bagian lingkungan yang bukan manusia perlu dijaga demi bagian-bagian itu sendiri. Tidak masalah apakah itu menguntungkan manusia atau tidak. Namun, hingga kini untuk memerlukan hak-hak moral terhadap hal-hal non-manusia masih sangat kontroversial. Untuk hal tersebut dibutuhkan pendekatan lagi dalam menghadapi masalah lingkungan yang berdasarkan hak-hak asasi manusia maupun pertimbangan multitudinian. Yang kedua, hak lingkungan dan pembatasan. Mutlak William D. Blackstone menyatakan bahwa kepemilikan atas lingkungannya yang nyaman tidak hanya sangat diinginkan, namun merupakan hak bagi setiap manusia. Masalah utama dari pandangan Blackstone adalah
Pandangan ini gagal memberikan petunjuk tentang sejumlah pilihan yang cukup berat mengenai lingkungan. Yang ketiga, utilitarisme dan pengendalian parsial. Utilitarisme memberikan suatu cara guna menjawab pertanyaan yang tidak dapat dijawab teori hak-hak lingkungan Blackstone. Pendekatan utilitarian menyatakan bahwa seseorang itu berusaha menghindari polusi karena dia juga tidak merugikan kesejahteraan masyarakat. Etika konservasi sumber daya yang bisa habis. Etika konservasi sumber daya yang bisa habis mengacu pada penghematan sumber daya alam untuk digunakan di masa mendatang. Setidaknya ada dua macam kepedulian lingkungan, yaitu kepedulian lingkungan yang dangkal, shallow ekologi, dan kepedulian lingkungan yang dalam, deep ekologi. Kepedulian lingkungan yang dangkal menunjukkan perhatian kepada kepentingan-kepentingan yang sering diabaikan dalam ekonomi tradisional. Pandangan ini menganggap alam bernilai hanya sejauh ia kepedulian lingkungan yang dalam sudah mempertimbangkan kepentingan generasi-generasi yang akan datang. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi demi kesejahteraan umum manusia terkadang tanpa disertai dengan wawasan lingkungan yang benar dan kesadaran yang cukup dalam memanfaatkan sumber daya alam. Hal tersebut tentu akan menyebabkan kemerosotan mutu lingkungan. Pada dasarnya, manusia itu harus memiliki komitmen moral untuk menciptakan solidaritas kemanusiaan agar lebih peduli terhadap penciptaan keharmonisan hidup semasa manusia dengan lingkungannya secara serasi dan seimbang. Baik, saya akan menjelaskan masalah yang timbul berkaitan dengan lingkungan. Yang pertama ada limbah beracun. Akibatnya adalah air sungai menjadi tercemar. Yang kedua, ada efek rumah kaca. Kejadian ini di mana panas bumi terperangkap karena terhalang oleh gas seperti karbon dioksida pada atmosfer. Yang ketiga, ada perusakan lapisan ozon. Lapisan ini berfungsi sebagai menyaring sinar ultraviolet. Yang keempat, ada hujan asam. Hujan asam adalah zat atau material asam yang turun ke bumi, entah berbentuk basah ataupun kering. 5. Ada penebangan hutan. Penebangan hutan secara liar dengan tidak menghijaukan kembali tentu berakibat sangat buruk seperti tanah longsor. Yang keenam, ada pencemaran udara. Merupakan salah satu kerusakan lingkungan berupa penurunan kualitas udara karena masuknya unsur-unsur berbahaya ke dalam udara. Selanjutnya saya akan menjelaskan meningkatnya perhatian bisnis terhadap etika lingkungan. Bisnis lingkungan yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia semakin bergejolak. Hal ini terutama sejak terjadinya krisis perekonomian dan perubahan pemerintahan. Berikut gejolak sosial di dalam negeri pada tahun 1997. Apalagi dengan kondisi internal memburuk dan bangkrutnya sebagai perusahaan. Perhatian terhadap pengaruh dan dampak faktor-faktor lingkungan. Faktor eksternal perusahaan yang bersifat makro menjadi sangat penting. Berikutnya ada peraturan yang terkait dengan dimensi polusi dan penyusutan sumber daya. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang kedua ada Peraturan Pemerintahan Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih teman-teman telah menyimak dengan baik. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dipahami dan berguna bagi kalian semua. Sampai jumpa.